asyaddal anbiya'i ihtimaman wa'tina'an li ummatihi. Jadi Nabi SAW itu seorang manusia yang tinggi akhlak perilakunya, yang begitu tinggi kepeduliannya terhadap orang lain. Bahkan sepakat para ulama, di antara jami'ul anbiya'i war rusuli, semua nabi dan utusan, maka beliaulah Habibuna sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi dan utusan yang begitu besar perhatiannya terhadap umat manusia. Asyaddal anbiya'i ihtimaman wa'tina'an li kafatin nasi aw li ummatihi. Ini Rasulullah, Pak. Dari 124.000 nabi, dan dari 124.000 ini ada 313 utusan, yaitu yang disebut dengan Rasulullah. Dalam riwayat, dari 8.000 nabi, 4.000 diutus untuk Bani Israel, 4.000 untuk orang-orang selain Bani Israel. Wa kana nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita adalah nabi yang paling agung di antara semua nabi dan utusan. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khatamal anbiya'i wal mursalin. Penutup para nabi, pemimpinnya para nabi, ahsanul anbiya', sebaik-baik daripada nabi yang begitu banyak hitungan jumlahnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, perhatian beliau wa khosatan li ummatihi, wa khususnya kepada kita selaku umatnya, nampak terlihat dari keagungan syariat dan tuntunan beliau yang diajarkan kepada kita selaku umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi, Pak, ad-dinul Islam, syariatun uzma, an-nizam al-hayatiyah al-insaniyah. Islam ini adalah aturan
yang mengatur sendi kehidupan, yang karakteristik ciri keunggulan dan keutamaan syariat Nabi, ianya bukan hanya menjaga keselamatan fisik, Pak, tetapi ianya juga menjaga keselamatan rohani. Mura'atul zahiri wal batini, mura'atul jasadi war ruhi. Nabi saking pedulinya, saking perhatiannya kepada kita selaku umatnya, maka Nabi memberikan tuntunan bagaimana setiap kita ini selamat, secara dohir selamat, secara batin juga selamat, secara fisik jasad juga selamat, secara ruhani juga selamat, Pak. Salimul jasadi war ruh, Pak. Contohnya Pak Ustadz, ada dua hadis, Pak. Dari dua hadis ini bisa kita lihat gambaran begitu tingginya keagungan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua hadis yang akan kita bahas ini bisa kita lihat begitu pedulinya perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita selaku umatnya. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim, muttafaqun alaihi atau muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini diriwayatkan dari jalur an Abi Hurairah radhiyallahu an, atau yang dikenal dengan nama ismul asli, yaitu Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Apa bunyi redaksi hadis ini Bapak Ibu hadirin yang mulia? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, idza istaiqadha ahadukum mim manami falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina'i fa innahu la yadri aina batat yadah. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan, jikalau bangun di antara kalian daripada tidurnya, maka hendaknya ia menghirup air hidung. Al-istinsyaku wal istinsyar, dihirup air hidung kemudian disemprotkan salasa marrat 3 kali. Apa alasannya? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, karena sesungguhnya kalau ada seorang itu tidur, maka setan ada nginep di ujung pangkal hidung kita, Pak. Satu. Yang kedua, jikalau di antara kalian tidur kemudian bangun, idza istaiqadha ahadukum min naumih fala yagmis, jangan celupkan langsung tangannya ke air di satu tempat yang air itu sedikit. Alasannya apa? Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena sesungguhnya orang yang tidur itu tidak tahu di mana posisi tangannya ketika tidur, Pak. Dua amalan ini nampaknya sepele, Bapak Ibu. Secara umum dipandang oleh umat Islam hayyin, walakinna indallahi azim. Sekilas nampaknya sepele, Pak. Cuma nyerot air hidung, cuci tangan setelah bangun tidur. Yang pertama, menghirup air hidung, Pak. Dua hadis beriringan. Cara mengamalkannya boleh dibalik. Cuci tangan dulu, baru kemudian mengambil air untuk dimasukkan ke pangkal hidung kita. Kita bahas dua hadis ini, Bapak Ibu. Ma asraru hadal hadis, Pak. Apa rahasia yang Allah letakkan di dalam hadis yang agung ini, Pak? Idza istaiqadha ahadukum mim manamihi falyastansir salasan
Maka barang siapa yang bangun daripada tidurnya, maka ia hendaknya menyemprotkan air hidung 3 kali, salasa marroh. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Karena sesungguhnya setan itu nginep, bata yabitu, dia nongkol di sini, Pak, nongkrongnya, Pak. Ketika seseorang itu tertidur, maka setan itu ada di sini. Min jihatil a'la min dakhilil anfi. Kalau ditengok dari lubang hidung, itu yang paling di sini. Kalau kita pas waktu diambil simple PCR, Pak, antigen, nah yang pakai tek begitu, nah di sinilah khoisum, Pak. Bahkan lebih sampai ke dalam. Nah khoisum itu sampai di sini, min dakhilil anfi. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menghirup air hidung ketika bangun tidur? Fal yastansir, dalam taklil diawali dengan huruf fa, masuk ke dalam fi'il mudhari', yadullu ala maknal amri, perintah, Pak. Menyikapi hadis ini, waqtalafal ulama, apakah perintah menyerot air hidung ini hanya khusus ketika wudhu? Artinya hadis ini muqayyad, dibatasin ketika wudhu, atau mutlakun bila takyid? Apakah hadis ini mutlak umum tanpa harus dikaitkan dengan wudhu? Sebagian ulama mengatakan hadis ini mutlak, Pak, dilakukan tanpa harus ada kaitannya dengan wudhu. Siapapun asal bangun tidur, maka hendaknya dia kalau tidak langsung berwudhu, maka ia dianjurkan untuk menyerot air hidung sampai 3 kali, Pak, walaupun dia tidak berwudhu. Tapi kalau ada seseorang bangun tidur, dia langsung wudhu, maka hendaknya ia digabungkan dengan wudhunya. Menjadi apa? Sunanul wudhu, sunnah ketika seseorang akan wudhu. Tapi kalau orang yang bangun tidur itu tidak langsung wudhu, maka jangan tinggalkan sunnah Nabi ini menghirup air hidung walaupun tidak berwudhu. Artinya apa? Hadis ini dipahami pertama muqayyad, dibatasin hanya ketika wudhu. Ulama yang kedua mengatakan mutlakun bila takyid, hadis ini mutlak, dilakukan bersamaan dengan wudhu juga boleh, tak dilakukan bersamaan dengan wudhu pun hukumnya boleh, Pak. Yang pertama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak berani minta susu pagi ini, Pak, karena bukan maulid Nabi masalahnya. Udah balik kajian sirah lagi nih. Jadi kalau kajian sirah ini minta susu, kebangetan tuh Ustaz. Udahlah, air putih aja lah, Pak. Padahal kita ini maulid Nabi tiap pagi Rabu ini, Pak. Sampai mana, Pak Ji? Susu. Itu terus, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui redaksi sabda beliau yang agung ini, ada natijah, ada tujuan, ada maksud yang agung yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, cuci tangan, letakkan air di telapak tangan kita, kemudian dihirup, sedot sampai di sini, tahan seberapa saat, kemudian keluarkan, begitu 3 kali, Pak. Hadhihi sunnatun min sunanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara sunnah di antara sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Habibuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ini saya tanya nih, kira-kira hadis ini kira-kira kita sudah ngamalin belum? Bangun tidur langsung masuk kamar mandi, cuci tangan, terus begitu, sudah apa belum? Belum. Alasannya apa, Ibu? Belum tahu. Saya ngaji di sini udah berapa tahun? Baru ini disampaikan Ustadz.
Jadi menyerot air hidung ini kasratul fawaidi wal manafi, Pak. Yang dilakukan amaliyah dohir, tapi tujuannya yang dihapus adalah sesuatu yang gaib. Fa inna syaitona yabitu ala khayshumi. Karena sesungguhnya setan itu ketika seseorang tidur, dia nginep di hidungnya orang itu, Pak. Pertanyaannya adalah, termasuk dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, karena dua hadis ini dinukil oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani Al-Misri As-Safi'i rahmatullahi alaih. Beliau memasukkan dua hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, khusus dalam babul wudu. Artinya hadis ini memang ketika diamalkan oleh mutawaddi, orang yang berwudu, ia menjadi kesunahan wudu. Mencuci tangan sebelum wudu, kemudian menghirup air hidung ketika di awal-awal sunnah sebelum masuk rukun wudu. Tapi secara umum dua hadis ini diamalkan, dianjurkan walaupun tidak ada korelasinya dengan wudu. Jadi kalau kita bangun tidur, masuk kamar mandi, cuci tangan, kemudian langsung menghirup air hidung, walaupun kita tidak ingin langsung melakukan wudu. Contoh ibu-ibu bangun tidur tidak langsung wudu, tidak mau langsung tahajud, tapi mau aktivitas yang lain, maka ketika kita tidak wudu, ambil air hidung, serot begini, begitu kemudian keluarkan summa majjuh. Ini namanya istinsyar. Di hadis ini Nabi mengatakan falyastansir, maka hendaknya menyemprotkan air hidung. Kalimat menyemprotkan itu pasti disertai dengan menghirup, dan Nabi tidak menyebutkan menghirupnya. Inilah mukjizatnya Nabi, Pak. Kalimatnya beliau itu mudah dipahami. Jikalau kalian bangun daripada tidur, jangan lupa semprotkan air hidung 3 kali. Maksudnya hirup dulu, baru semprotkan. Dan jangan ditelan. Ya Bu, glek itu tak boleh. Saya tak pernah mereferensikan untuk ditelan, Bu. Dikeluarkan lagi, summa majjuha. Apa korelasinya dengan setan tadi, Pak? Nabi SAW begitu care, Pak. Betul tak bahasa saya ini, Pak Haji? Care apa kar? Saya kalau bahasa Inggris takut kepleset aja, Pak. Kar apa care, Pak? Kalau cucian mobil apa, Pak? Care wash apa car wash? Nah, luruskan, Pak. Jangan pula saya salah pula, nanti saya didiamkan ceramah di tempat lain, car care, apa Ustaz itu bahasa Inggrisnya? Very very bad lah gitu. Badminton maksudnya, Pak. Begitu care, peduli, ihtimam. Nabi tahu orangnya beliau ini visioner, Pak. Visioner lagi, apalagi Pak visioner itu, Pak. Orang yang memiliki pandangan jauh ke depan tentang nasib keselamatan umat beliau. Daripada mana contohnya? Nabi SAW memerintahkan, wahai umatku, kalau kalian bangun tidur, jangan lupa menghirup air hidung. Keluarkan sampai berapa kali? 3 kali. Pertanyaannya, ini tidur malam atau tidur siang? Ulama mayoritas mengatakan tidur malam, karena kalimat yabitu itu dipahami nginep. Orang kalau dikata nginep itu malam apa siang, Pak? Bapak ke Tanjung Pinang, ke tempat saudara, Pak D, nginep kan? Berarti artinya tidur di situ. Berarti kalau udah bicara nginep itu pasti malam, Pak. Nah, dari kata yabitu ini, orang ulama memahami ini khusus apalagi tidur malam, Pak. Coba kita lihat, Pak. Orang kalau bangun tidur, ibu-ibu, ini ibu-ibu terutama nih, apa yang kita rasakan, Bu? Pikiran kalut, buntu, gampang tersinggung, kondisi tidak stabil, itu orang bangun tidur. Bisa gampang marah, gampang tersinggung, itu kondisi orang bangun tidur. Betul nggak ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu bangun tidur langsung, alhamdulillah, tengok suami, bang,
Belum tidur, belum bangun juga abang nih. Ih, lawa sangat suamiku ini. Ada nggak ibu-ibu kayak gitu? Ada, Bu? Wah, ini berarti udah soleha sekali nih. Mana suaminya ini? Ini orang bangun tidur, Bu. Makanya orang kalau bangun tidur itu disuruh sesuatu hal, itu biasanya ngumel. Bangun tidur nih baru ngucek mata, mah rebusankan air panas ke? Apalah papa ini rebas, rebus. Kau tak tengok aku baru bangun tidur. Betul, Bu? Betul apa tidak? Bangun tidur. Coba kita ganti kebiasaan ini. Bangun tidur langsung ke kamar mandi, cuci tangan, ambil air, kemudian serot. Niatnya bagaimana? Nawaitu al-istinsyaqa wal istinsyarab ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berniat menghirup air hidung semata ikut sunnahnya Nabi. 3 kali, habis itu lega, kata Upin Ipin yang bilang lega gitu kan. Ini serius ini, Pak. Nanti akan ada perasaan yang beda. Pikiran jadi jernih, pikiran jadi plong. Kenapa? Setannya sudah pergi, Bapak Ibu. Saya pernah ngaji seperti ini, ada yang nanya, Pak Ustadz, kata Nabi setan di sini. Jadi kira-kira Nabi itu segede apa ya Pak Ustadz? Apakah segede upil? Hei, sebesar upil pula. Setan itu khuliqat minan nar. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam, dalam kitab Tawdhiqul Aham, Syed Ali Al-Basam juga mengatakan, Pak, setan itu diciptakan dari pada api, Pak. Dan setan ini termasuk alamul ghaibiyah, alam gaib. Setan diberikan kemampuan oleh Allah taghyirus surah, merubah bentuk. Dia bisa membesar, kadang juga bisa mengecil sesuai dengan keperluannya. Itu setan. Maka dalam riwayat yang lain dikuatkan, setan itu idza namal abdu, ketika seseorang itu tidur, setan nongkrong di sini. Di mana dia buang air kecilnya? Di kedua telinga kita. Dijadikan toilet sama dia, Pak. Ini telinga nih, coba. Kurang ajar nggak gitu, Pak? Bu, kira-kira kurang ajar nggak setan itu? Sudah nginep di sini nggak bayar, kencengnya di telinga kita lagi, Pak. Ini riwayat sahih. Makanya ketika bangun tidur dianjurkan al-istinsyak wal istinsar, supaya apa? Tahullu, maka lepas semua ikatan setan di dalam tubuh kita, Pak. Pertanyaan ketiga, kenapa setan suka di sini? Kok nggak di atas kepala? Kok nggak di ujung tangan? Kok nggak di bahu sini? Tapi Nabi katakan, yabitu ala khawshumil naimi. Ada di sini mafhumnya. Yabitu ala khawshumil naim. Nginep di sini. Kira-kira alasannya apa, ibu-ibu? Saya lagi suka tanya jawab sama ibu-ibu. Bu, kenapa setan suka di sini? Kok nggak di ujung jempol kaki kita begitu? Satu-satunya tempat, satu-satunya anggota tubuh anak Adam manfaat yang ianya berlubang, yang ianya tidak ada tutupnya, yang ia sampai ke anggota tubuh yang dalam, itu hanya hidung, Pak. Mulut, bibir ini manfaat. Cuman kalau tidur tertutup, kecuali yang ngorok. Wah, begitu tuh beda lagi. Tapi ini hidung ini kagak ada tutup. Pak Ustadz, kalau begitu supaya tak dimasukin setan, mulai malam ini besok, awak kalau tidur akan kusumpel nih hidung. Kagetlah suami, innalillahi wa inna rajiun. Pakai 2 kapas disumpel di sini, Pak. Suami bangun, ih, kapan dia mati ini? Mayit, Pak, yang begini, Pak. Tak perlu disumpel, Pak. Ini supaya setan tak masuk, dia buat kapas itu dipelintir gitu, masuk kanan kiri begini. Aman, Ustadz, setan tak masuk lagi. Kasihan suami bangun.
Semenjak kapan dia ini sudah menghadap ke rahmatullah katanya Pak? Jangan. Biar terbuka, ini keadaan tutup, dan ini satu-satunya tempat di tubuh kita yang paling kotor Pak. Mustakdharatan wa mustahbasatan. Mustahbas. Kenapa? Yang keluar dari sini ini jorok semua Pak. Maka di sini tuh setan suka di sini. Nah, kalau sudah dihirup begini, keluarkan. Begitu 3 kali. Insya Allah plong Pak. Ayo kita buktikan Pak. Mulai besok pagi. Ini sunnah. Jadi kita sedot begini, langsung kemudian kita serotkan. Begitu. 3 kali. Salah samarot. Insya Allah kalau ini istiqomah, apa kata para ulama? Mimma nafi'il istinsyaki wal istinsari ba'da faragi au ba'dal istiqadhi minan naum. Orang yang mengamalkan sunnah menghirup air hidung setelah setiap bangun tidur daripada malamnya, insya Allah dia tidak akan dikuasai oleh setan. 1. Yang kedua, Allah akan sehatkan pikirannya. Yang ketiga, Allah bebaskan dari ikatan setan laknatullah. Yang keempat, bukan hanya batin yang diselamatkan, dohirnya juga selamat. Contoh, ternyata orang yang suka menghirup air hidung ini, insya Allah tidak akan terkena penyakit hidung Pak. Saya mau nyebut nama penyakitnya, takut terpleset salah pula bahasa Inggris saya Pak. Apa Pak Haji? Yang sinusitis ya? Polip, bahasa ininya sinusitis, dan itu sudah terbukti. Bahkan ketika corona lagi marak-maraknya kemarin, ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk menghirup air hidung kemudian dikeluarkan, al-istinsyak wal istinsar. Dibantah oleh medis bahwa corona itu bisa hilang kalau dengan sabun Pak. Saya sampaikan, ketika kita berwudu Pak, terus kita awali dengan begini, begitu, insya Allah apapun bakterinya, apapun virusnya, dia akan pergi Pak. Kita pakai sabun Ustadz, barokati ma'il wudu, berkahnya air wudu Pak. Kalau dilihat airnya, maka sulit, tak masuk akal secara logika medis. Tapi kalau dilihat dari syariat, barokatu ma'il wudu, jadi berkahnya air wudhu itulah yang akan membersihkan semua bentuk kerusakan, madorot yang ada di dalam diri kita Pak. Ini yang pertama Pak. Hadis yang kedua, idza istaiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu, rawahul Bukhari. Nah, bagaimana kita lihat hadis yang kedua, di mana Nabi juga memerintahkan kalau bangun tidur, sebelum kita memasukkan ke satu tempat yang ada airnya, cuci dulu 3 kali, jangan falyakmis, dicemplungkan. Pertanyaannya untuk apa? Pertama, mura'atu tuhuriyatil ma, supaya airnya tetap terjaga kesuciannya. 1. Tidak ada mulaqatun najasah, tidak tercampur dengan tangan. Ini yang dimungkinkan ada kotoran atau najis, itu yang pertama. Wa yuqasu bihadal hadis. Ulama memahami hadis ini bukan hanya menjaga kesucian air, maka orang-orang yang bangun tidur sebelum mencuci tangan sebaiknya jangan menyentuh sesuatu apapun yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Contoh, kita bangun tidur nih Pak, terus kemudian ada gorengan di atas meja tuh masih sisa. Umpamanya, biasanya ini bukan bapak-bapak, ibu-ibu biasanya yang begitu. Luti gendang masih 5 biji di atas meja. Langsung main comot begini, langsung dimakan. Betul nggak Bu? Pakai sarung tangan nggak makannya? Tidak. Ngambil luti gendangnya pakai tisu apa tidak? Tidak. Langsung comot makan. Alhamdulillah masih ada 5 biji. Kenyang, alhamdulillah. Padahal Nabi sebut wa innahu la yadri aina batat yada. Ketika orang tidur itu tak tahu Pak, di mana tangannya dia nginep. Ada Pak,
Orang yang tidur dia tahu posisi tangannya di mana? Kagak ada yang tahu, Pak. Apakah dia di kepala, apakah di samping, apakah di belakang? Ada orang punya bisul, Pak. Itu belum nyeplos, bangun tidur nyeplos, Pak. Oh, rupanya kegaruk jarinya semua. Ih, Pak, kenapa Pak ini, Pak? Nyeplos, Pak. Punya mama nyeplos. Ternyata digaruk. Betul nggak, Bu? Orang kalau tidur tangannya garuk apa tidak? Lecet semua, calar semua. Nah, ini Nabi diberitahu oleh Allah, pastikan umatmu mereka tidak menyentuh apapun ketika bangun tidur sebelum mencuci tangannya, hatta yaghsilaha salasan, Pak. Kalau dilihat dari hadis ini Bapak Ibu, kira-kira Nabi itu orangnya bersih apa jorok? Bersih apa jorok? Rapi atau selekeh? Rapi. Tidak mengambil sesuatu makanan ketika tangan ini dipastikan belum bersih. Padahal Nabi itu orangnya tanpa cuci tangan pun dijamin pasti bersih. Tapi Nabi tahu umatnya. Ibu, artinya apa? Kalau kita sebelum menyentuh sesuatu hal, makanankah iya, minumankah iya, airkah iya, sebelum dicuci tangan ini dikhawatirkan ada bakteri, ada virus, kemudian bercampur dengan air, bercampur dengan makanan, kita makan, maka ada madorot yang terjadi dengan tubuh kita. Coba, Nabi bukan dokter Bapak Ibu. Nabi tidak pernah belajar medis, tapi Nabi diberitahu oleh Allah, ya Muhammad kada wa kada. Begini kalau umatmu pengen selamat batiniahnya, begini kalau umatmu terjaga kesehatan badannya. Komplit, Pak. Sepele, cuma cuci tangan doang. Kira-kira hadis ini bertentangan nggak dengan prokes COVID-19, Pak? Tidak. Bahkan COVID-19 prokesnya mengiring seirama dengan sabda Nabi, fala yagmis hatta yaghsilaha salasan. Pastikan ketika bangun tidur cuci tangan 3 kali. Artinya apa? Mura'atul jasad anil fasad, menjaga tubuh dari kerusakan, Pak. Nah, dikembangkan oleh prokes kesehatan COVID-19 bukan hanya bangun tidur, setiap menyentuh apapun biasakan cuci tangan. Artinya apa? Cuci tangan ini ada manfaat. Makanya di sebelah kiri masjid kita ini, sebelah kiri apa kanan? Saya kalau kanan kiri bingung, Pak. Kalau Bapak sebelah kanan, kalau saya sebelah kiri. Ada keran, ada sabunnya. Ini sebetulnya sudah mengamalkan sunnah di antara sunnah Nabi, cuci tangan. Cuman redaksi hadisnya bangun tidur, cuma dalam kondisi tertentu bisa dilebihkan, hanya bukan dari bangun tidur, dalam kondisi tertentu kita dianjurkan untuk sering cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Ayo Pak. Jadi ini Masya Allah tabarakallah, begitu agungnya syariat Rasul, begitu mulianya beliau, saking perhatiannya sampai-sampai hal-hal yang kecil begini Nabi sampaikan, Pak. Hirup air hidung supaya setannya pergi. Kenapa setan itu pergi? Kenapa setannya harus pergi? Kalau setan ini sudah pergi, maka kita tidak dikuasai oleh setan. Orang kalau sudah tidak dikuasai oleh setan, maka pikirannya akan jernih. Dia bisa mikir dengan cerdas, dia kuat dalam melakukan ketaatan, tidak suka marah-marah. Pokoknya sifat-sifat setan akan pergi bersamaan dengan pemilik sifatnya. Dengan cara apa? Menghirup air hidung doang. Sehat rohaninya, maka juga harus sehat badan fisiknya. Bagaimana supaya menjaga kesehatan? Sebelum megang sesuatu apapun, maka cuci tangan, fal yaghsilha salasan. 3 kali, Pak. Tidak cukup 1 kali, tapi Nabi menganjurkan 3 kali. Kalau pakai gayung, ambil gayung, siramkan. Nah, begini. Kalau pakai sabun, 3 kali basuhan. Pakai sabun begini, pertama, kemudian bilas. Nah, begini, bilas lagi, Pak. Kedua, kemudian kering, apa tidak kita keringkan, kita kupas begini, cuci lagi. Ini dikatakan 3 kali. Nah, bagaimana kalau kita buat 1 kali?
maka hukumnya boleh, dan itu sudah mendapatkan sunnah dengan catatan airnya mengalir Pak, di keran begitu. Nah begitu. Dan cara nyucinya tidak ditentukan apakah harus dari atas dulu atau di bawah dulu, ini tergantung kemudahan kita aja. Dua hadis Bapak Ibu. Dari dua hadis ini kita bisa melihat begitu pedulinya Rasul dengan keselamatan umatnya. Nabi ingin kita punya ruhani selamat dari tipu daya setan. Nabi ingin kita punya jasad selamat daripada semua bentuk penyakit. Mura'atul jasad anil fasad, menjaga tubuh supaya tetap sehat. Kenapa dua ini diperhatikan oleh Nabi? Orang beriman itu kalau badannya sehat, akalnya sehat, pasti ibadahnya kuat. Imannya kuat, badannya sehat, pasti kagak bisa Pak. Mamnu'un an khuduril ibadah. Sakit pinggang, sakit lambung, waktu sholat subuh, sholat duhur, kumat penyakit, tak bisa berjamaah. Penyakit lagi Pak. Makanya Nabi itu subhanallah tabaraka wa ta'ala begitu perhatian. Orang itu akan sempurna ibadahnya kalau ruhaninya kuat, ruhaninya sehat, didukung oleh fisik yang kuat dan sehat. Kalau dua komponen ini sudah sempurna, insya Allah Pak, tahajud 12 rakaat pun tak masalah. Kalau dua ini sudah sehat, baca Quran satu makro, satu duduk, 3 juz pun tak masalah. Apa yang menjadikan masalah? Ketika dua-duanya tak sehat. Badannya sehat, cuman setan menguasai kita. 2 ayat sudah ngantuk. Sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sampai ada bu, tahajud nih, Allahu Akbar. Mohon maaf, setannya masih lengket. Baca Quran baru 2 baris, begini. Mohon maaf, setannya masih lengket. Coba kalau buka YouTube, WA, lu 2 jam buka semua ini. Mana yang belum kubalas ini WA ini, chat ini. Ini real. Ini keinginan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita ini Bapak Ibu, diciptakan oleh Allah menjadi bagian ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang pendek umurnya, umat yang sedikit amal ibadahnya, umat yang paling banyak dosanya di akhir zaman, tapi masuk surganya paling duluan. Enak apa tidak Bu? Pak, dosa banyak, amalan sedikit, umurnya pendek, masuk surga duluan. Ini saya doakan semuanya Bapak Ibu Pak Haji yang atau yang belum haji, semuanya nanti di akhirat kita dikumpulkan seperti ini oleh Allah di dalam surganya, amin. Semuanya yadkhulunal jannata jama'atan wa zumarah. Masuk surga itu rombongan. Ini rombongannya Masjid Al-Munawwarah, ngumpul semua Bapak Ibu. Mana Ahlul Munawwarah, mana? Ada di sebelah sana ya Allah, kata malaikat. Masuk, masuk, masuk. Nah Ustadz Handik paling depan. Nah begitu. Lalu saya yang ceramah kok paling belakang gimana ya Pak Haji? Ya saya paling depan, Pak Haji belakang saya, ibu-ibu lagi di belakang. Begitu. Saya duluan masuk surga bersama Nabi, Bapak di belakang saya. Namanya rombongan. Mana Pak Ustadz, mana Pak Ustadz Handik Sirat? Di belakang. Ya gak mungkin dong saya yang saya ceramah kok. Masa harus ngiri ya? Ini keutamaan jadi penceramah itu begitu. Kalau diamalin, ibu ngamalin, saya paling duluan. Cuman saya keluar lagi, rombongan saya sudah komplit apa belum? Lah itu kelebihannya, begitu. Akhirnya belakangan juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tak usahlah ditanyakan, biar nampak masih maulid gitu loh Bu. Ada Pak Ustadz. Waduh, ini jadi tak maulid berarti ini. Mumpung libur nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ustadz, tausiahnya sangat bermanfaat sekali. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, saya sering mendengar dan mungkin malah mengamalkan ketika bangun tidur itu mengusap wajah Pak Ustadz. Mengusap wajah, jadi ya mungkin juga menghilangkan setan-setan yang ada di wajah itu, tidak terfokus di hidung. Tapi alhamdulillah dengan tausiah pagi hari ini bertambah, insya Allah izin Pak Ustadz untuk mengamalkan. Yang kedua Pak Ustadz, kalau orang Jawa itu kita sering tindian Pak Ustadz. Tindian badannya itu tidak bisa digerakkan,
Itu kita sering mendengar kata orang tua itu lagi dipeluk genderuwo atau dipeluk setan. Jadi mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mashul wajhi, mengusap wajah yang ianya muttafaq, yang disepakati mayoritas, walaupun juga masih diperselisihkan, itu ba'da faragid minad du'a atau ba'da du'a. Al-farag setelah selesai daripada berdoa. Allahumma taqabbal minna du'ana. Terus kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun terus begini. Usapkan. Adapun mengusap wajah setelah tidur, ulama sangat berselisih dalam hal ini. Artinya apa? Karena banyak riwayat yang sahih yang menganjurkan tidak mengusap wajah. Tapi pertama mencuci tangan atau menghirup air hidung. Tapi kalau ingin mengusap wajah, pastikan tangannya sudah bersih. La ba'sa bi maskil wajhi ba'dan niyam. Ya enggak masalah kalau kita ingin mengamalkan pamannya setiap bangun tidur dia usap wajahnya. Pertanyaannya untuk apa? Mungkin dia ingin memastikan hidungnya masih lurus kan begitu. Oh masih normal begitu. Terus kemudian ada al-jadabiyah biidhari syukri. Kalau dengan itu dia bisa bersyukur, ya Allah wajah saya masih sempurna ya Allah, dipegang begini, oh belum keriput umpamanya. Umur sudah tua tapi masih kenceng umpamanya. Itu kan nikmat, betul atau tidak, Bu? Maka dia bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Nah, kan begitu. Yang kedua, tidur tindian. Saya belum menemukan kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa bahasa Indonesianya tindian itu apa, Bu? Pak Haji, orang Betawi, tindian itu apa, Bu? Tindian. Nggak bisa bergerak. Tindian. Berarti belum ada kamus bahasa Indonesia tindian itu belum ada. Tindian itu adalah keadaan di mana orang tidur tidak bisa bergerak tapi mengetahui keadaan. Orang lewat dia tahu tapi dalam kondisi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tindian, yang paham apa itu tindian, itu termasuk min dalalati au alamati, tanda orang itu dikuasai makhluk gaib jin, termasuk ngigo. Kalau ngorok tidak, ngigo. Orang yang ngigo itu berarti dalam dirinya ada jin. Ngigo, Bu, termasuk tindian. Nah, bagaimana kalau orang itu tindian? Bacakan ayat-ayat ruqyah. Biasanya dibacain ayat kursi langsung sembuh itu. Kalau dia tidak bangun, kalau kita lihat orang tindian jangan dibiarkan, dibangunkan. Saya pernah dengar kabar waktu masih kecil di kampung kami, di tetangga kampung, orang tindian dibiarkan sampai kemudian lewat innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena tak bisa bernapas. Jadi pastikan caranya menghindarkan tindian. Satu, sunnah mengkebas tempat tidur. Itu sunnah, dan ini amalan diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dikebas. Biasanya kalau orang Indonesia itu pakai rotan, pakai sapu boleh, lidi, sapu lidi, dikebas. Kenapa? Dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan, Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan, jin-jin itu yang muslim itu kalau di rumah-rumah kita itu sering main di tempat katil, tempat tidur kita, Pak. Di mana tempat mereka? Fi saqafil bait. Setiap rumah orang beriman itu ada jinnya. Di manakah mereka? Di pelumpung atap. Ini atap, ini atap. Saqaful bait ini apa namanya? Wuwong. Orang Melayu bilang apa, Pak? Rebung. Rebung. Rebung itu bambu muda, rebung. Susah sekali bahasa ini. Nah, dia ini kalau kita tak ada di rumah, dia main-main. Nah, ketika dia main, kita tidur, takutnya kepijet. Coba, sampai segitunya Nabi katakan. Loh, kan dia alamnya beda, Ustadz. Iya, cuman ini tuntunan Nabi. Jangan membuang air panas di tempat cucian, lubang-lubang yang ditempati oleh jin.
buang air kecil di lubang tak boleh, karena jin tuh suka di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang jorok. Nah, ketika orang tidak mengebas, dia tidur, dikhawatirkan ada anak jin yang tertindih, makanya ditindian, kita digeblok sama dia begitu. Ini secara gaibnya begitu. Solusinya bagaimana? Diruqyah. Itu pun kalau ada yang tahu. Kalau nggak tahu bagaimana? Baca ayat kursi. Demikian Bu ya. Lebih detailnya kapan-kapan aja. Ini hanya sekedar gambarannya begitu. Pak Haji, ada pertanyaan? Cukup ya? Masalahnya saya masih mumet ini, Mbak. Ini kayaknya masih jalan gerak-gerak ini. Jadi pengaruh mabuk laut ini, Mbak. Ini Masya Allah ini. Ini Pak Hen lah yang paham ini. Semalam saya ngaji juta emas itu sudah mau jatuh dari kursi, Pak. Nengok jamaah itu udah begini. Ini apalah ini? Ini rupanya ini mabuk laut itu memang enaknya begini, Pak. Nih kapan-kapan Pak Hen kalau ngajak saya bawa antimo ya Pak Hen ya. Enggak, ini bercanda aja nih, Bu. Baik Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, barokah, manfaat, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah yang pernah dicontohkan oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.